Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukum berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Karena ada pendapat begini, tidak dibolehkan berpuasa puasa apa saja secara mutlak, baik ganti maupun sunnah, jika sudah lewat pertengahan. Ya, sudah nisbu, ini ada pendapat seperti ini, dan tidak sedikit di Makassar juga seperti ini. Maka kita katakan memang ada hadis ini Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW izan tasafa Sya'ban, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, jadi fala tasumu, maka jangan kalian lagi berpuasa. Cuma hadis ini diriwayatkan oleh riwayat 5, termasuk Imam Ahmad di sini meriwayatkan, tapi beliau mengatakan wastangkarahu, ya, beliau mengingkarinya. Ini pendapat ulama tentang hadis ini. Jadi Imam Ahmad hadis ini beliau mengingkari, beliau menganggap hadis ini mungkar karena menyelisih hadis yang lebih sahih. Jadi salah satu definisi hadis mungkar adalah menyelisih hadis yang jauh lebih tinggi. Ya, ada seorang perawi namanya Al-Ala bin Abdurrahman. Inilah yang diperselisihkan. Ya, di sini sumber masalahnya, sebagaimana juga dikutip ini Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ini Al-Ala bin Abdurrahman ini tidak kuat, ini tidak thiqah di dalam meriwayatkan hadis ini. Gurunya Imam Bukhari, yakni Ahmad bin Ma'in, juga sepakat dengan Imam Ahmad. Hadis ini tidak bisa dipegang, mungkar. Nah, juga begini dengan Al-Baihaqi, salah satu kategori hadis lemah itu adalah hadis mungkar. Juga Imam At-Tahawi sama, karena lemah ya dalam sisi periwayatan. Imam Asy-Syaukani mengatakan jumhur ulama melemahkan hadis ini. Ya, Abdurrahman bin Mahdi, ini seorang tabi'in besar, juga mengatakan hadis ini lemah. Ya, Abu Zur'ah, ya, tulis mungkin ya, Abu Zur'ah ini lemah. Jadi kesimpulannya ulama-ulama melemahkan hadis ini. Jadi kalau ada mengatakan tidak boleh lagi berpuasa kalau sudah pertengahan Sya'ban, itu adalah hadis yang lemah, tidak bisa dipegang. Nah, ini hadisnya membolehkan, yang bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau ini bersaksian hadisnya bagus, karena ini Bukhari dari istri Nabi. Jadi wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istikmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Jadi kecuali Nabi tidak melihat itu puasa memperbanyak sekali puasanya Nabi di bulan Sya'ban itu. Ya, ini Bukhari. Kemudian ini sama, bahwa yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa innahu kana yasumu Sya'ban kullah malah di sini seluruhnya dia puasakan. Masih Bukhari juga. Jadi kalau dia puasakan kullah, ya termasuk nisbunya itu masuk. Ya, kalau nisbu tidak boleh, masa kullah biasa. Sisi perawi lebih kuat Bukhari, dan langsung istri beliau jadi saksi. Ya, ini karena sumu Sya'ban kullah, karena sumu Sya'ban illa qalila. Ada sebagian karena Nabi menghadapi puasa ini Sya'ban banyak. Ini bisa jadi informasinya ini illa qalila, tinggal sedikit. Oh, tinggal sedikit berarti ya bisa jadi 1, 2, 3 hari disisakan.
Ya, ini masih malah ini Muslim. Ini sudah Bukhari dan Muslim. Ini juga ya, ini istri juga yang lain, Ummu Salamah. Ya, di sini malah syara ini mutatabi'in. 2 bulan berturut-turut, yaitu Sya'ban wa Ramadan. Hadis yang sahih ini Muslim dan ya dari sahabiah, istri beliau juga Ummu Salamah. Jadi rupanya istri-istri Nabi itu Pak itu menyaksikan ilmunya suaminya. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi itu diajar sama suaminya. Ya, coba tanya istri-istri kita Pak, kira-kira nariwayatkan juga kalau ada perkataan tak? Ya. Ya. Jadi istri-istri Nabi ini menjadi saksi bahwa juga istri-istri Nabi juga ini puasa. Ya. Jangan-jangan kita ini sibuk sendiri. Ya. Jadi tolong ini bapak-bapak yang tidak bawa istrinya, saya bisa diriwayatkan bawa istri tak juga. Ya. 2 istrinya baru 1 pun tidak ada ikut. Ya. Ini masih Ummu Salamah juga dari Abu Daud. Jadi sini malah tamah di sini sempurna. Ya, sempurna. Yang lain itu tidak ada yang sempurna, tapi kalau Sya'ban yasiluhu, ya yasiluhu bi Ramadan. Bersambung ya Sya'ban ke Ramadan. Yasil bersambung langsung. Jadi puasa sambung itu tidak apa-apa. Menyambung dalam artian Sya'ban ke Ramadan. Tapi tetap buka setiap malam. Tidak buka pinsang gitu. Ini juga sama Yasil. Ya, Ummu Salamah yang riwayatkan. Dari hampir lengkap ini di Sahih, di Sunan. Ya, kalau di sini ada ya An-Nasai, semua Sunan. Ya. Ya. Malah masih ada satu anak angkatnya Rasulullah, Usama bin Zaid. Usama juga bin Zaid menyimpulkan bahwa Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Jadi kesimpulannya terbantahkan yang melarang. Ini yang dilarang adalah ya kalau mendahului Ramadan, kalau mengkhususkan karena la taqaddamu Ramadan bisaum. Jangan engkau mendahului Ramadan ini dengan sebuah puasa, apakah bisaum yaum 1 hari wala yaumaini atau 2 hari. Dilarang Pak ya, puasa khusus 1 atau 2 hari menjelang Ramadan kalau itu niatnya. Karena maksud namanya yaumus syak, hari keraguan, tidak boleh. Harus yakin baru masuk. Kecuali di sini illa rajulun kana yasum sauman falyasum. Kalau seseorang sudah biasa puasa seperti Senin Kamis puasa putih atau puasa Daud, puasa saja. Puasa saja, tidak mengapa. Yang dilarang adalah puasa khusus menyambut Ramadan. Ya. Ini hadis Bukhari, Muslim, jelas ini sekali. Bukhari Muslim, sahih dari Abu Hurairah.